Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ada nabi yang ternyata adalah seorang Buddha. Benarkah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seorang Buddha? Apakah bukti Buddha adalah Nabi Zulkifli? Kalau begitu, mari kita simak dan pelajari riwayat hidup kedua tokoh ini. Maka ada kemungkinan 90% mereka adalah orang yang sama. Buddha adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan batin yang sempurna. Buddha itu bukan hanya satu, tetapi terdapat begitu banyak Buddha dalam beberapa kelahiran atau zaman. Buddha bukanlah Tuhan, seperti yang tertera dalam kitab Tripitaka. Tidak ada yang menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat dan tidak ada yang mungkin. Diri kita sendiri yang harus menjalani sang jalan. Akan tetapi, para Buddha telah menunjukkan sang jalan dengan jelas. Jadi, di sini para Buddha berperan sebagai pemberi jalan agar semua manusia terselamatkan dari tingkah laku yang salah. Buddha bisa juga disebut sebagai nabi, seperti sebutan dalam agama non-Buddhis. Dalam pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Buddha bukanlah Tuhan, melainkan seseorang yang menyampaikan suatu ajaran kebenaran. Menurut Abu Kalam Azad, sang Buddha yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli alaihissalam, yang dalam Al-Quran disebut sebagai nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan sangat baik. Dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri berarti orang yang berasal dari Kifi. Sedangkan Kifi itu sendiri masih menurut Kalam Azad merupakan nama Arab untuk kapilah, singkatan dari kapilah Vastu. Buddha Maitreya yang dikenal dalam agama Buddha sebagai Buddha yang akan datang, menurut beberapa analisa tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Cakavati Sinatsutanta bisa ditemui akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya yang berhati mulia, seorang yang suci, seorang yang luhur, seorang yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat mengenali alam semesta. Pernyataan isi dari kitab itu bisa juga merujuk tentang kedatangan Imam Mahdi atau Al-Mahdi, karena pada akhir zaman nanti akan terdapat sebuah konflik besar yang disebabkan oleh Dajjal. Jadi, maksud dari kalimat seorang yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat, mengenali alam semesta dalam kitab tersebut dapat merujuk kepada Al-Mahdi seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam beberapa kitab agama suci lainnya. Lalu, siapakah Nabi Zulkifli alaihissalam? Zulkifli bermaksud sanggup menjalankan amanah raja. Menurut cerita, raja di negeri itu sudah lanjut usia dan ingin mengundurkan diri menjadi pemerintah. Tetapi beliau tidak mempunyai anak. Justru, raja itu berkata di khalayak ramai, "Wahai rakyatku, siapa di antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada waktu malam? Selain itu senantiasa bersabar ketika menghadapi urusan, maka akan aku serahkan kerajaan ini kepadanya." Tiada seorang pun menyahut tawaran raja itu. Sekali lagi raja itu berkata, "Siapakah antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada malamnya serta sanggup bersabar?" Sejurus itu, Basyar dengan suara yang lantang menyatakan kesanggupannya. Dengan keberanian dan kesanggupan Basyar melaksanakan amanah itu, beliau diberi gelar Zulkifli. Baginda juga adalah nabi yang cukup sabar seperti firman Allah. Bermaksud, Ismail, Idris, dan Zulkifli adalah orang-orang yang sabar, dan kami beri rahmat kepada semuanya karena mereka semua orang yang suka bersabar. Dalam agama Buddha, perkataan Buddha bermaksud seorang yang bijaksana atau dia yang mendapat petunjuk
Kadangkala istilah ini digunakan dengan maksud Nabi. Buddha pernah menceritakan kedatangan seorang antim Buddha. Perkataan antim bermaksud yang terakhir dan antim Buddha bermaksud Nabi yang terakhir. Antim terakhir yang dimaksudkan ialah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Pada saat kematian sang Buddha, beliau memberitahu perkara ini kepada seorang biku sekaligus murid setianya bernama Ananda. Makna Nabi dalam bahasa Arab yaitu berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Karena itu, orang yang di tempat yang tinggi dapat melihat tempat yang jauh. Nabi dalam bahasa Arab sinonim dengan kata Buddha, sebagaimana yang dipahami oleh para penganut Buddha. Sinonim pengertian ini dapat diringkaskan sebagai seorang yang diberi petunjuk oleh Tuhan sehingga mendapat kebijaksanaan yang menggunung. Persamaan Nabi Zulkifli dengan sang Buddha. Sebenarnya tidak ada kata-kata Buddha dalam Al-Quran. Namun menurut Dr. Alexander Berzin bahwa terdapat catatan para sejarawan dan peneliti yang mengaitkan beberapa ayat Al-Quran dengan sang Buddha, yaitu pada maksud surat At-Tin ayat 1. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Quran Surat At-Tin ayat 1. Beliau menjelaskan bahwa buah zaitun melambangkan Yerusalem, Isa alaihissalam atau Al-Masih dalam Nasrani. Bukit Sinai melambangkan Musa alaihissalam dan Yahudi. Kota Mekah pula menunjukkan Islam dan Muhammad SAW. Kemudian pohon tin atau pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Al-Kashimi di dalam tafsirnya berpendapat bahwa sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buah tin yang dimaksudkan ialah pohon Bodhi. Profesor Hamidullah yang berpendapat sama dengan Al-Kashimi bahwa perumpamaan pohon buah tin ini di dalam Al-Quran menunjukkan Buddha itu sendiri. Maka dari sinilah mengapa sebagian ilmuwan Islam meyakini bahwa Buddha telah diakui sebagai nabi di dalam agama Islam.